Pada Ibu di sini untuk membuat instruksi saya untuk mengisi air ke gelas ini. Misal Bapak dan Ibu ingin mengisi air di gelas ini, dengan Bapak Ibu menyuruh saya, Bapak dan Ibu tolong buatkan set instruksi untuk saya lakukan dan ya untuk saya melakukan tas ini. Ditulis ya, Bapak Ibu. Silakan tuliskan instruksinya apa saja yang diperlukan supaya Nathan, namanya Nathan ya, Nathan bisa menuangkan air ke gelas. Silakan tuliskan instruksinya. Bagaimana caranya supaya menuangkan air ke gelas? Menuangkan air ke gelas. Kasih instruksinya. Dituliskan tapi instruksinya. Nanti Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan instruksi bisa langsung mengajukannya. Nanti kalau sudah, boleh angkat tangan, mau maju ke depan, kita bacakan instruksinya dan Nathan akan mempraktekannya. Seperti itu. Kita main-main dulu gitu ya. Kasih waktu ya. Mungkin 5 menit cukup Bapak Ibu atau kelamaan ya? Setengah jam. Suruh buat kata perintah untuk Nathan memasukkan gelas ke dalam botol. Air ke gelas. Air ke dalam gelas. Terus belum airnya Aku tak nonton aja. Bapak Kadang nggak sinkron antara mulut ke otak gitu. Sering gitu jadi. Kira cuma saya. Saya mungkin kasih 3 menit ya Bapak Ibu. Suruh diminta untuk Nathan memasukkan air di dalam teko ke dalam gelas. Menggunakan perintah kata kalimat teko. Nggak tahu, belum tahu. Suruh perintahnya sebenarnya itu. Masih 2 menit. Satu menit ya.
4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin ada yang mau volunteer, Bapak Ibu, mau membacakan promnya yang sudah ditulis? Membacakan ya, jangan dikarang. Oke, mungkin Bapak dulu. Pak Hardi dulu. Iya. Tes permisi. Prom pertama saya nyebutnya itu ceret Pak ya. Ya, oke. Satu, angkat ceret air setinggi 30 cm. Bawa ke atas, bawa ke atas gelas dengan jarak mulut ceret di atas mulut gelas maksimum 5 cm. 3. Miringkan ceret 45 derajat atau lebih sampai dengan air dalam ceret tumpah ke dalam gelas. 4. Berhenti menuangkan air atau kembalikan ceret tegak lurus 0 derajat saat air dalam gelas 1 cm sebelum penuh. Woi, mantap, pas ya Pak ya, mantap. Coba kalau tadi itu angkat ceret, taruh ke atas gelas, kayak gitu nanti jadinya. Miringkan, nah nggak ngerti nanti. Oke, karena nggak jelas konteksnya, tapi Pak Nur Hadi melakukan dengan sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk Pak Nur Hadi sekali lagi. Oke, satu kali lagi ya promnya. Sudah beli kurang Pak? Belum. Jangan benar. Bias. Oke, satu lagi. Sekarang bayangkan Bapak Ibu di sini ketemu dengan anak Anda. Oke? Dan anak Anda tidak tahu bagaimana caranya menalikan sepatunya, karena sepatunya sepatu tali, bukan kretekan. Oke? Ini konteksnya. Nah, sekarang silakan kasih prompting untuk anak Anda untuk menali sepatunya. Oke? Sampai yes, ditali gitu. Talinya pakai gaya apa sesuka Bapak Ibu. Mau yang butterfly, mau yang apa, ya silahkan gitu ya. Saya kasih waktu 4 menit cukup. Karena nali sepatu ya agak ribet ya gitu ya. 4 menit. Mulai dari sekarang ya. Silahkan. Sekarang yang diprompting anaknya. Tulisan menalikan, anak juga nggak tahu menalikan Pak. Ya, mengikat. Silangkan. Kata-katanya bahasanya nggak masalah. Tapi itu Pak, maksudnya kan tadi Bapak juga bilang, saya bilang ini kan ceret ya Pak. Nah itu salah satu prompting juga Pak. Bapak itu nge-spesifikin apa ya? Kayak misalnya tadi materi ajar kita kan kita spesifikan kayak sourcesnya kan. Nah sourcesnya kita spesifikan dengan nama ini. Sourcesnya kita spesifikan hanya yang ini namanya. Nah itu sama halnya seperti Bapak bilang, ini saya yang tempat penampung air ini saya sebut dengan ceret. Nah jadi kedepannya Bapak bilangnya ceret itu saya AI-nya, saya seakan-akan AI tahu yang direferensikan itu yang ini. Yang mana-mana. Iya benar. Ya, sebenarnya tadi ada kayak tadi kan ceret itu sebenarnya kan penampung. Iya. Ya, memang ketemu sehat. Sudah ada volunteer juga.
Oke, waktunya habis. Oke, apakah ada volunteer atau saya yang tunjuk? Oke, Ibu mau? Ya. Oke, sebentar. Saya ambilkan mic. Boleh tolong berdiri, Bu, sekalian biar bisa didokumentasikan. Ya, silakan. Dek, ambil sepatunya. Asumsinya seperti apa dulu, gitu ya? Nathan ke tengah, nggak apa-apa. Lempar ke depan. Gitu aja. Pasang talinya. Tadi tadi udah dipasang tuh ya. Pasang talinya. Pakai sepatunya. Ikat tali sepatunya. Sekarang jalan. Oke. Bener ya? Oke. Tapi kesandung nggak Nathan? Bisa jadi kesandung ya? Oke. Terima kasih Bu. Nah, coba sekali lagi ya. Bapak mau nyoba? Oke. Mari Pak. Nathan ke depan lagi minta tolong. Izin Pak, Lepas dulu Nat. asumsi kedua sepatu belum dipakai. Pakai sepatu di kaki kanan dan kiri. Pegang ujung kedua ujung tali sepatu yang kanan. Tarik sampai kencang. Ikat dengan simpul yang benar. Sudah benar simpulnya? Setelah kencang, ganti. Pegang kedua ujung tali sepatu yang kiri. Tarik dengan kencang. Ikat dengan simpul yang benar. Setelah kencang, selesai. Silakan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Makasih Pak. Ada yang mau nyoba Pak? Mau nyoba? Ada yang mau nyoba lagi? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Nathan mau sampaikan sesuatu? Nah, terkait seperti prompting itu, kan kita itu harus mengasumsi AI kita itu ya bagaimana kondisi awalnya dia, bagaimana langkah-langkahnya dia. Kayak tadi Bapak dan Ibu itu bilang ikat dengan sampul kan, atau ikat dengan simpul yang benar, sampul. Nah, itu salah satu contohnya itu kita itu tidak spesifik ke AI-nya. Kayak tadi pada saat awal-awal yang prompting pertama, Bapaknya itu menspesifikkan bahwa ini dia sebut dengan ceret. Nah, jadi dengan begitu saat AI-nya berjalan ke langkah-langkah berikutnya, saat instruksinya mereferensikan ceret itu sudah saya bisa mereferensikan hal yang sama halnya seperti AI tadi. Kayak misalnya ini adalah gelas, ini adalah apa, sama kayak nanti anak tadi ajar Bapak Ibu. Misalnya kayak tadi di notebook LM kita menspesifikkan sources dengan nama X, sources dengan nama Y. Nah, terkait tali sepatu itu, kenapa talinya itu agak Bapak Ibu kurang? Bapak Ibu itu mungkin tidak spesifik, Bapak bilangnya hanya model yang benar. Semuanya itu kan benar kan sebenarnya, tapi apa yang dimintanya itu harus spesifik. Kayak misalnya ikat dengan kayak tadi sebenarnya sudah ada dengan tali pita, ikat mati atau apa gitu. Nah, itu yang tidak spesifik, yang kurang spesifiknya. Prompting AI kalau kita tidak jelas mintanya apa, ya saya bisa menangkapnya apa. Kalau ya kebetulan ini saya contoh kayak orang bodoh ya, AI-nya aku lagi kurang pintar atau lagi overload atau modelnya yang model lama. Nah, itu kalau kita instruksinya nggak spesifik, hasilnya itu nggak akan sesuai keinginan kita. Jadi Bapak dan Ibu itu sebenarnya sudah benar
Cuma memang ya saya sengaja aja untuk menunjukkan demonstrasi poin ini. Oke, terima kasih Nathan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke Nathan, boleh minta tolong nanti bantu next ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke prompting. Tadi Nathan sudah set beberapa ya. Tadi ada yang namanya variabel dan yang lainnya. Gimana? Ya, benar. No, benar. Kembali next. Oke. Nah, jangan ini. Next lagi. Hari ini di sesi kali ini saya kasih satu AI tools baru namanya AI PRM. Bisa cari di Google namanya AI PRM. Jadi AI PRM ini adalah extension AI PRM ini ya. Sudah bisa di-download. Tenang aja, kalau nggak suka nanti bisa di uninstall ya, atau di nonaktifkan extensionnya. Yang free ya Pak? Free, benar. Kita di sini ajarkan semua yang free. Oke? For ChatGPT saja, karena saya yakin Bapak Ibu lebih ini pakai ChatGPT ya daripada pakai Claude. Next. For chat Ya, benar. Synchronize. Tambahkan ke Chrome. Ya. apakah di Chrome? Synchronize. Pastinya Bapak Ibu punya beberapa profil di Chrome ya, di Chrome ya, punya beberapa profil kan, beberapa email gitu ya. Ini nanti bisa digunakan untuk profil yang lain gitu ya. Nah, oke, kalau sudah dipasang di ChatGPT. Kalau sudah dipasang, silahkan masuk ke ChatGPT Anda. Masuk ke chatgpt.com. Sudah? Nah, silahkan masuk ke ChatGPT, di-refresh. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kalau yang pernah pakai ChatGPT boleh login, kalau yang nggak pernah boleh daftar. Gimana Pak? Oh, buat aja. Buat. Nah, berubah ya Pak ya tampilan ChatGPT-nya ya? Oh iya. Harus pakai aku. Ya, gak apa-apa. Sebentar. Begitu sudah? Nah, itu ada perubahan sudah yang kanan. Ya, login. Ibu sudah. Gak apa-apa. Nah, di refresh aja. Nah, coba di close, dibuka lagi. Iya. Ya, getting started langsung. Oke, sudah ada yang berubah? PRM-nya muncul kayak gini? ChatGPT-nya? Belum ya? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Tutup. Ibu, nggak, ini di refresh aja. New chat. Yang tadi diinstalnya di mana? Di sini, di profile ini ya, benar ya? Oh ya udah, nggak
apa-apa, pelan-pelan. Tapi harus disesuaikan dulu. Pakai yang Mozilla. Ada nggak Mozilla? Turun lagi. Nah, Oh nggak ada. Ini kan pakai browsernya Mozilla. nah di refresh terus, kalau yang belum muncul di refresh terus nggak apa-apa. Nah, sudah ya, sudah muncul ya. Sebentar. Oh, Safari. Waduh, sebentar. Refresh terus saja. Kalau Safari ini beli kasih ke saya. Tetap nggak apa-apa, Bu. Ini udah ya? Oh, tetap bisa, Pak. Sebentar. Kalau ya. Oke. Nah, sekarang sama kayak ibunya. Mohon maaf sebelumnya yang Safari. Kalau sudah, langsung berubah nih GPT-nya kan? Nah, akan muncul seperti ini pada GPT Bapak Ibu ya. Itu bukan rusak. Kalau belum muncul di refresh terus saja. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mau ya buat artikel yang 100% ya. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal cari ya. Cari judulnya sini, Human Written. Kayak gitu. Terus isinya apa sih? Isinya satu ini itu apa? Isinya itu ini loh. Prompting. Satu lagi contohnya. Nih, kayak gini ya. Ini toolsnya. Isinya apa? Prompting. Dan satu lagi saya yakin Bapak Ibu suka. Cara buat buku dalam satu klik. Isinya apa? Prompting. Oke, semua isinya itu prompting. Loh, pertanyaannya adalah, lo tahu ini terus habis itu prompting ini dapat dari mana? Nah, mau tahu dapat dari mana? Wow. Caranya adalah buka yang namanya Bapak Ibu sini nggak ada yang orang IT ya? Nggak ada. Ada dong. Adanya Aiman. Oke. Gak apa-apa. Aman. Oke. Kalau orang-orang IT pastinya tahu yang namanya GitHub. Ini saya melenceng dari ajarannya Pak Andi Bintoro ya. Ya. Caranya adalah Bapak Ibu masuk AIPRM GitHub. Kayak gitu. Sudah. Nanti dari situ Bapak Ibu cari. Di situ ada banyak code-code-nya dan yang lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang ini, akan muncul prompt-nya dia itu apa. Ini hack-nya untuk dapetin prompt-nya. Saya nggak akan munculkan karena coba masuk dulu ke Safari yang lain gitu ya. Masuk AIPRM Git gitu aja. Cari di Google. AIPRM GIT. Ya. GitHub ya, benar. Your cheat code for AI. Ada Git-nya? Git. Oke, saya bilang, Pak Andi maaf ya, salahin nggak ngomong.
itu ya? Yes, GitHub AI PRM Core. Nah, jadi kalau tadi Pak Andi kasih contoh caranya dapetin hack untuk buku-buku ya. Kalau Bapak Ibu masuk di sini ya, AI PRM kalau masuk di Git ya, Git ini adalah semua kumpulan dari kode-kodenya, prompting. Kalau yang di sini ini prompting ya. Tapi kalau coding-codingnya semua itu banyak dicari, ambilnya di sini. Oke? Di sini Bapak Ibu nanti tinggal cari sorry bukan package. Repository. Dari repository source code. Sebentar. Oh, kok hilang ya? Iya. Oh, sudah. Enggak. Oh. Ini, sorry. Nih, saya bukain. Nah, ini prompt yang diupdate 3 minggu lalu. Jangan, nanti saya kena Pak Andi gitu. Oke, di sini ada terkait banyak Bapak Ibu. Ada yang terkait copywriting, ada yang terkait apapun itu. Ya, kalau mau misal nih copywriting nih ya. Saya coba cari deh book ya. Mana atas ya? Nah, dia code-nya, dia prompt-nya kayak gini. Ternyata cupu sekali kalau kayak gini ya. Nggak bagus. Beda banget sama yang tadi di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk cari tahu yang kayak gitu itu tadi, itu ribet. Gitu ya. Ribet, harus deep dive satu persatu. Oleh sebab itu, kita langsung masuk ke sini saja. Nah, tadi dari AI PRM, saya kasih contoh ya. GPT, saya aktifkan dulu ya. Oh, ternyata nggak ada. Saya pakai Gabriel. Sama ya Bu ya. Saya juga masih nunggu-nunggu nih. Nah, biar dia muncul ya PRM-nya. Oke, sambil nunggu. Oke. Sudah muncul? Sudah semua ya? Oke. Saya sambil nunggu, Mas, mari kita masuk yang AI GPT-nya. Masuk ke GPT Pak, isi. Nah, di bawah sini ini bisa cari book. BOOK. Yes. Write a complete book. Ya, jadi Bapak Ibu cari di pojok kanan itu bisa search book. Nah, kita akan peragakan cara write a complete book in one click. Klik, silakan diklik. Sudah ya? Oke. Toolsnya udah ya? Oke, ini artinya sudah ya? Nah, oke. Nah, oke. Pokok Bapak nggak ngerti, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi kan kalau Bapak lihat kan dia cuma minta kayak sebutkan variabel ini kayak sebutkan misalnya buku. Nah, ini ya, ada write a complete book.
Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya satu. Di situ dibilang topic that you want to write book for. Silakan tuliskan topiknya. Monggo, saya undang Bapak Ibu untuk mencoba. Topik, mau buat topik apa? Yang GitHub itu tadi bocoran dari ini itu isinya apa? Gitu. Jadi saya ngajarin komplit. Sudah? Sudah ditulis? Coba ditulis topiknya tentang jangan. Saya mau yaudah human capital. Enter. Cukup tulis satu. Ini itu close. Masih dikit topik. Turun. Nah, ini table of content-nya. Ya. Dia ada 15. Ya. Terus udah mulai introduction. Dan dia terus nulis. Bisa panjang. Terus. Oke. Shall we continue with chapter 1? Nah, baru dia akan nanya nih. Lanjut nggak ke chapter 1? Nah, lanjut ya. Coba. Iya. Tapi ini pakai GPT ya. Nanti saya akan ajarkan caranya kalau pakai notebook LM. Kalau ChatGPT ini kan sekali lagi source-nya ambil dari semua tempat. Kanan kiri oke. Nah, ini nanti akan masuk juga ke situ. Nah, oke, sudah ya. Sampai sini Bapak Ibu udah dapat, ya, dapat poinnya ya. Jadi apapun itu tergantung promptingnya masuk ke materi. Alt tab, Alt tab, Alt tab, Alt tab 2 kali. Oke, sebentar. Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan ya, di introduction dia ada 15 chapter. Right, 15 chapter detail information. Inilah yang ada di dalam ini tadi, perintah tadi. Prompt. Next, the key is the prompt. Kuncinya adalah prompting. Untuk buat buku, untuk buat gambar, untuk buat video yang besok kita akan belajar, ya, kuncinya prompting. Oke? Sekarang yang awal kali harus Bapak Ibu lakukan adalah set the context. Ya, kalau tadi kita pakai notebook LM langsung masukin materi dan yang lainnya, itu fungsinya apa kira-kira? Fungsinya apa kira-kira? Ngasih konteks. Notebook LM, fungsimu adalah ini, terkait ini dan ini. Yang akan dibahas sama notebook LM adalah ini dan itu, kayak gitu. Jadi set the context. Yang awal harus tahu dulu konteksnya. Mau pakai AI untuk apa dan yang lainnya. Mau nyuruh AI apa?
set konteksnya. Ini yang pertama. Yang kedua, oke, yang paling penting dari ChatGPT atau AI yang lainnya adalah ngasih konteks. Nah, sekarang ayo kita buat buku dari notebook LM itu tadi. Ini tantangannya. Kalau tadi kan sudah enak ya, pakai AI PRM ya, udah langsung buat buku langsung bisa jadi. Nanti saya akan kasih waktu untuk Bapak Ibu explore ya, antara pakai notebook LM ataupun pakai ChatGPT ya. Yang terpenting sekarang kita coba dulu pakai notebook LM. Yang pertama, tuliskan ke notebook LM yang Anda sudah ada tadi. Saya yakin Bapak Ibu mau buat buku tapi terkait saya akan buat konteks. Bapak Ibu akan buat buku terkait yang Bapak Ibu kumpulkan tadi di notebook LM. Oke, ini konteksnya. Yang pertama, buat konteks dari buku apa yang mau Bapak Ibu buat. Di prompt. Bapak Ibu tentukan dulu mau buat buku apa. Sudah? Habis sudah ditentukan, tuliskan ini main topiknya. Topik utama dari bukunya yang mau dibuat. Oke? Konteks bukunya misal gini, Bapak tadi di notebook LM fokusnya apa? Mata kuliah apa aja? Kalau tadi itu ada yang, kalau Bapak kan kereta ya, perkereta apian let's say. Nah, konteks perkereta apiannya misalnya apa? Misal fokusnya ke track, ke railroadnya atau apa? Itu konteksnya. Konteksnya, kasih konteksnya. Railroad, kenapa kok mau buku tentang railroad? Bapak Ibu kasih tahu dulu konteksnya, tuliskan dulu konteksnya, mau apa? Bukunya itu bahas tentang apa dan yang silakan dituliskan. Kasih topiknya tentang railroad apa gitu. Silakan tuliskan dulu. Terus tuliskan juga siapa target audiensnya, siapa yang akan baca. Apakah mahasiswa Bapak Ibu? Ataukah rekan dosen, ataukah siapa? Businessman. Ya. Oke, masuk ke notebook LM. Bilang di setting dulu aja. Saya mau membuat buku dengan konteks. Tuliskan konteksnya. Dan topik target audiens saya adalah siapa? Ya, main topik ya. Yang terakhir target audiens saya siapa? Siapa yang akan membaca? Nanti di terakhir saya akan kasih hacknya lagi, hack dari prompting. Oke kan? Tunggu dulu.
Sudah? Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan masuk berikutnya. Setelah Anda menuliskan itu, ingat, kasih tahu dia tugasnya notebook LM itu apa, terus tujuan akhirnya apa. Masih lanjut, ini ngeprom, masih ngeprom. Tenang, notebook LM ini bisa ngeprom sampai 2000 karakter. Oke. Anda mau AI menuliskan apa, melakukan apa untuk Anda, dan kasih tahu goalnya. Kenapa ini penting? Karena AI itu seringkali bias atau salah menginterpretasikan. Kalau tadi, tali dengan simpul yang tepat, saya nggak tahu. What do you mean with the simple? Saya bisa nanya kayak gitu tadi. Karena itu tadi Nathan. Kalau saya akan nanya, nah, simpul itu apa? Apa yang Anda maksud dengan simpul? Nah, kayak gitu. Kasih tahu. Kalau tadi Pak Nur tadi sudah bilang, saya menganggap yang di kiri tadi adalah ceret. Nah, itu adalah variabel yang harus diingat sama AI. Ya, disimpan lagi aja, di kopas-kopas aja. Jadi kasih tahu apa? Sudah? Kalau sudah, saya akan kirimkan ini kepada Bapak Ibu. Oh enggak, sebelum saya kirimkan, coba, itu tadi kan sudah ya, terkait sudah buat buku dan yang lainnya ya. Coba aja itu di enter dulu. Nanti baru saya kasih prompt yang tadi. Itu coba di enter dulu supaya ngetes notebook LM-nya buat apa enggak. Gimana Pak? Sebelum yang tadi ya, sebelum yang tadi. Nah, sebelum ini kan. Oh enggak, ini juga enggak apa-apa. Sampai sini. Oh, sampai sini. Sampai sini terus di enter. Cara gampangnya adalah ini Bapak udah mulai chat baru, nggak ada yang tadi kan? Sudah, cara gampangnya nanti. Sudah? Oh, sorry Pak, di notebook LM saja. Oh sudah Pak, aman Pak, sorry. Oke. Benar. Coba turun terus Pak. Oh masih terus nulis tuh Pak. Oh, amazing ini. Nulis. Oke, ini masih terus naik. Coba. Sudah bisa sebut buku belum Pak? Sudah? Tapi terlalu singkat nggak Pak? Terlalu singkat ya? Berarti belum bisa sebut buku? Belum. Bakal buku mungkin ya. Oke, saya akan kirimkan ini kepada Bapak Ibu.
grup ya. Oke. Khusus untuk target language di situ, cukup Anda hapus saja target language-nya, ya. Coba dipahami dulu itu apa gitu ya. Nah, yang ada tulisan prompt, itu coba Bapak Ibu masukkan sesuai apa yang Bapak Ibu mau. Ya, kan tadi Bapak Ibu udah setting up konteksnya ya. Udah kasih tahu ini tuh bukunya tentang apa ya. Tadi kan sudah ada ini. Konteks buku, topiknya apa, targetnya siapa, terus AI-nya harus apa, dan AI-nya harus apa. Ini adalah prompting yang saya bagikan ke Bapak Ibu, ya. AI harus apa? Itu prompting yang saya bagikan. Sudah? Goalnya apa? Goalnya AI itu untuk buat buku, ya. Tapi kasih tahu juga dong. Konteksnya apa? Topiknya apa? Kepada siapa? Bapak Ibu nulis. Tadi kan sudah ada. Tinggal masukin itu tadi ke dalam promptnya itu tadi. Taruh di atas. Yang ada tulisan prompt, monggo dituliskan di situ. Ya, yang di awal di prompt tuh. Nah, silakan dipaste ke situ tadi. Manual tuh. Iya, tetap manual. Untuk yang target language ini dihapus saja nggak apa-apa. Semuanya, semua tulisan target language silakan dihapus. Oh nggak usah. Karena itu referensinya. Kecuali Bapak mau, itu kan ada banyak tuh. Mungkin tuh acak. Bapak mau cuman yang topik tertentu, ya jangan ngasih yang topik tertentu, yang topik yang Bapak inginkan. Chapternya mau bikin beda nih. Chapter apa nih yang mau bikin beda? Oke. Nah, misalnya Ibu siapa? Ibu Hana. Wow, cantik namanya. Ibu Hana punya chapternya beda-beda. Ya udah, chapter 1 Ibu kasih namanya. Chapter 2 Ibu kasih namanya. Sampai berapa chapter Ibu kasih namanya. Gitu. Yang tulisan target language jangan lupa untuk dihapus. Boleh. Itu 15 chapter kan? Misal, saya nggak mau 15 chapter, cukup 8 chapter, 10 chapter silakan. Nah, ini ada problem nih. Ada limit, ya kan? Ada limit, itu tantangannya, Pak. Bagaimana? Itu nanti ditugas, Pak. Tugasnya adalah ini, Pak. Nanti itu, Pak. Sebentar ya. Ya, Pak. Semua yang target language silakan dihapus. Karena kan kita sudah bisa, kalau di notebook LM kan sudah bisa outputnya Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan. Jadi target language-nya silakan dihapus.
Saya gambar nggak ada, bener Bu Hana. Kalau semuanya ada, maka tidak perlu manusia. Tenang Ibu, ada cara. Segala sesuatu ada caranya. Ganti titelnya. Oke, sudah atau masih mau explore lagi? Mau lanjut? Ya, silakan. Ya itu ya realisasinya itu ada yang menonton ada yang Benar. jadi itu cuma sekedar itu aja biarin aja. Targetkan ini dihapus saja. Nah, ini kan Pokoknya Bapak sudah soalnya terkait kebutuhan bapaknya bapak atau ibu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam kasus itu kan kita sudah buat kayak topiknya ini untuk siapa belum ya? dia yang buat. Tapi kan karena kita bisa kan tadi kan kita bisa saksikan tuliskan ya itu bisa kita mau membuat buku kan itu ada tulis buku chapter 1 dituliskan konteks ibu tinggal katakan dulu chapter 1 with topik apa gitu atau dengan topik apa prompting itu bisa dibagi semuanya Main topiknya apa? kita bisa Lalu siapa target audiens? Nanti ada di mana penulis buku nggak tahu apa yang dia tulis. Ada masa di mana penulis buku nggak tahu apa yang dia tulis. Inilah nanti masanya. Sudah dekat masanya. Sambil dibacain slide. Dikit-dikit belajar, dikit belajar. Spasi Ada yang ada. Habis ini diganti mas Nado. Habis ini mas ngajar itu lagi. Bagus sekali ya mas Haji. Ganti mata kuliah. Biar yang lain juga bagus semua. Oke, nggak apa-apa Bu. Saya jadi kemas mas Taruli. Kalau macam ini lagi satu. ya promptingnya ini Nggak bisa. Saya tadi bilang batasannya segitu.
dulu setiap suku banget. Sudah nyoba semua? Loh iya. Oh sebentar, oke. Paling panjang 1000 karakter pasti. Bener yang pas di Fabian. Nice. Wow, ada yang berhasil jadi 10 chapter. 15 chapter sudah, Pak. Mantap. Cuma satu Pak jadinya. Satu aja. Cuma jadi 1 chapter. Iya. Karena kepanjangan mungkin. Itu apa? Iya. Sumbernya tadi. Persyaratan panjang lebih dari 1000 kata. Oke, persyaratan panjang lebih dari 1000 kata. Memang itu adalah tantangan dari menggunakan AI. Pasti ada untuk limit-limit, pasti. Nah, tapi sebelum masuk sana, terus gimana nih cara ngatasinya gitu kan? Nah, cara ngatasinya coba Bapak Ibu pikirkan nanti. Baru saya akan jawabnya besok. Kalau nggak saya ya Pak Andi yang jawab. Oke, kita next dulu ya. Beli software. Kenapa saya nggak mau jawab? Karena itu terkait PR-nya nanti. Iya. Semangat Pak. Ya. Oke, nah tapi gini, ketika kita pakai buat buku tapi pakai ini pastinya kok kayak satu sisi nanti kalau plagiarisme gimana gitu ya. Nah, satu-satunya kunci untuk mengurangi plagiarisme adalah ini, define the role atau tone voice. Nah, satu-satunya cara adalah untuk mereduce ini adalah tone of the book dari yang Anda tuliskan. Misal, Anda lihat penulis buku sebelumnya, misal Benjamin Graham nulis buku apa? Bukunya Benjamin Graham ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Penemu telepon. Oh, Graham Bell. Graham Bell itu. Benjamin Graham itu ini gurunya Warren Buffett, Pak. Oh iya. Iya. Nah, kita tahu backgroundnya dia itu sebagai seorang ahli keuangan, ya kan? Coba tapi kalau misal seorang ahli keuangan ketika menulis buku, bibliografi dan yang lainnya pasti dia dari sudut pandang keuangan, benar? Tapi coba kalau bibliografi yang ditulis oleh seorang ahli hukum, apakah sama? Beda. Kalau ngomong soal kereta api dari sisi konstruksi dengan sisi ekonomi, beda? Beda. Oleh sebab itu, tone dari apa yang Bapak Ibu mau tuliskan, buku yang mau Bapak Ibu tuliskan itu sangat penting. Dan itu sangat mempengaruhi untuk mengurangi plagiarismenya. Itu kuncinya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa dari situ Bapak Ibu bisa buat revisi. Anggap gini. Anda adalah seorang CEO, let's say, menulis buku tentang apa, kayak gitu. Atau Bapak Ibu bisa kasih, tadi kan sudah ya, saya kasih promptnya. Bapak Ibu bisa ganti di paling atas. Anggap dirimu sebagai siapa? Sebagai siapa itu termasuk role. Role-nya adalah misal gini, ngomong soal transportasi tapi dari sisi yang lebih tinggi, misal, atau mungkin nggak usah dari sisi lebih tinggi, tapi dari sisi orang-orang dari berbagai kalangan untuk melihat. Terserah Bapak Ibu mau dari gimana. Kalau saya mungkin saya akan ngomong, anggap kalau saya mau buat bisnis, anggap dirimu adalah expertise di bidang perbesian gitu, ya kan? Ya saya nggak ngerti kan gitu kan. Jadi saya mau konsultasi sama AI-nya gitu kan. Anggap dirimu expertise, anggap dirimu CEO, anggap dirimu siapa?
Nah, aku mau konsultasi terkait bisnisku terkait perbesian. Kira-kira jenis besi seperti apa yang bagus dan yang lainnya? Pasti si expertise lebih tahu daripada saya. Benar? Oleh sebab itu, tone atau main role play itu kadang-kadang perlu. Misal saya juga pernah ini. Anggap dirimu adalah penemu telepon. Saya pernah. Anggap dirimu adalah penemu bukan penemu telepon, saya ininya itu penemu listrik waktu itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan tanpa listrik waktu itu? Tanpa listrik, saya bisa ngapain aja? Terus kalau saya temukan listrik, siapa kira-kira waktu itu yang mau pakai listrik? Bagaimana meyakinkan masyarakat yang terbiasa hidup tanpa listrik merubah mindsetnya, akhirnya mereka mau hidup dengan listrik? Saya konsultasi seperti itu dan jawabannya mind blowing. Karena saya bilang role-mu sebagai ini, maka dia akan ambil semua data-datanya seperti itu. Kayak gitu. Itu adalah kunci dari mengurangi plagiarisme. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa juga untuk minta. Kalau tadi Bu Ana bilang, saya mau pakai judulnya saya sendiri. Chapter ini judulnya apa? Chapter ini judulnya apa? Sangat private, sangat Ibu Ana sendiri. Saya nggak mau kalau judulnya pun ditentukan sama GPT. Tiap-tiap chapter saya yang mau tentukan. Boleh. Itu adalah alternatif. Minta alternatif. Atau mungkin, ini kurang bagus. Tadi ada limit 1000. Kalau ada limit 1000, ya udah. Kalau gitu, berarti Bapak tinggal buatnya gimana? Apakah langsung? Ataukah Bapak pecah-pecah? Nah, silakan. Ini udah kisi-kisi, Pak. Silakan Bapak mencobanya sendiri nanti. Next, ada 7 bahasa yang penting dari AI. Yang pertama inovasi, ya. AI itu kalau kita ngomong GPT, Gemini, ya, ataupun yang lainnya, selain notebook LM, kebanyakan itu sangat-sangat kreatif, sangat luas dan penuh bias. Tapi kalau notebook LM dia benar-benar based on referensi yang Anda kasih. Berikutnya, passion, language of relationship. Nah, ini ngomong soal bahasanya itu, aku mau buku yang kamu tulis lebih heartwarming, lebih anggap dirimu sebagai apa. Bisa ditulis seperti itu. Atau power, prestige, trust, dan juga mystic, dan juga alert. Nah, ini adalah sifat-sifat yang bisa Anda lakukan. Ini bisa banget untuk mereduce plagiarism. Nanti boleh dicek apa yang sudah Bapak Ibu tulis, masuk pakai Quillboard gitu ya. Nanti akan dibahas di sesi ke-6. Itu bukan hari ini, tapi sesi ke-6 apa ke-7 itu mungkin besok itu ya. Besok, dibahasnya besok. Besok kenapa Pak? Besok pulang malam? Besok Jumat. Bercanda Pak. Oke. Selain itu panjangnya, nah tadi kan sudah ditulis kan 1000 kata ya. 1000. Nah, bisa nggak diperpanjang? Suka-suka Bapak Ibu. Tone of voice-nya bisa dirubah. Ya. Bisa dikasih sentence complexity, mau diperpanjang, mau dipersingkat, bisa. Benar-benar semuanya benar-benar tergantung prompting. Jadi nanti kalimat redaksi narasi di tulisannya itu nanti akan menentukan dari stylenya yang itu. Iya. Karena AI nggak pernah bisa jalan sendiri kalau nggak dikasih tahu aturannya, konteksnya, dan juga pakem-pakemnya apa aja, dia nggak akan jalan. Dia punya banyak informasi, tapi kalau Bapak Ibu bahkan nggak tahu apa yang Bapak Ibu mau tanyakan, atau Bapak Ibu nggak tahu apa yang Bapak Ibu mau suruh AI ini melakukan apa, makanya dia nggak akan jadi apa-apa. Defaultnya apa? Defaultnya itu apa?
defaultnya. Nah, maksudnya ya kayak style tadi kan ada humorous, ada Ah. friendly, ada apa itu? Biasanya setiap AI itu akan defaultnya itu depend on bapak trainingnya kayak gimana, sama dia tafsir konteksnya. sama tafsir konteks benar. Oh, tafsir. Tapi kan kalau kita nggak memberikan, misalnya kita mau buatnya bukunya serius, tapi topiknya itu misalnya lebih ke topik bahan subjeknya ya, lebih komedi atau lebih ke yang rancu, yang lebih aneh. Kan nanti dia bisa salah tafsir, oh ini aku mau buat, misalnya aku mau bahas tentang animasi kartun. Kita mau bahas serius tentang animasinya, teknik animasinya, apanya. Tapi karena kita membahas kartun, dan nanti bisa jadi AI-nya tafsir, oh ini kartun, berarti topiknya fun, bahannya lucu, Lucu gitu. Nah. Dia bisa bias. Oleh sebab itu tadi di awal saya bilang tema. define task goal-nya apa, tujuannya dia mau apa, mau nyuruh AI-nya apa, supaya apa, tidak salah menginterpretasikan, interpret instruction differently. Ini yang bahaya. Nah, next ya. Key is the prompt. Ini tugasnya, Bapak Ibu. Your task now untuk Oh, sorry. Tak pikir ini nggak kelihatan dari sini. Mohon maaf. Oke, ini tugasnya Bapak Ibu. Kurang berapa menit kita, Nathan? 30 menit. Nah, dalam waktu 30 menit, biasanya kalau orang nulis buku berhari-hari berbulan-bulan, ya. Dalam waktu 30 menit, 1 jam. Bapak Ibu silakan 30 menit silakan membuat satu buku dengan 5.000 chapter per 5.000 kata 5.000 kata per chapternya dan 10 chapter, satu buku 10 chapter, 5.000 kata per chapternya. Oke, sorry, ternyata Nathan bilang 15 menit aja. Kalau nggak nonton nggak apa-apa, masih bisa dikumpulkan besok. Oke? Oh enggak, template-nya pakai yang tadi. Oke? Gunakan yang tadi saya sudah kasih. Itu adalah benar-benar kuncinya. Ya, itu toolsnya. Tinggal Bapak Ibu mau gimana nanti. Apakah langsung 15 atau dirubah langsung 10 atau gimana? Ingat, 5.000 kata per chapter. Tadi kan 1.000 cuma. 5.000. Ya, buat lagi. Iya. Tinggal Bapak Ibu tinggal otak-atik di promnya. Maksimum chapter 10 chapter. Yes. Ingat di sini the key is the prompt. Oke, sebelum itu saya kasih satu lagi. Sebelum melakukan tugas ini saya kasih satu lagi. Bapak Ibu kalau misal nggak tahu apa yang bahkan Bapak Ibu mau tuliskan, Bapak Ibu bisa ke Gemini atau GPT untuk lakukan ini. Bantu saya membuat prompt untuk apa? Dengan gitu Gemini atau GPT akan membantu Bapak Ibu untuk buat prompt. Oke? Kayaknya kita minta aja buat promnya. Iya. Dan salah satu triknya kalau kita minta GPT atau Gemini buat prompt itu, kita bilang, tolong tanyakan ke aku informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau Gemini misalnya buat buku, kita minta GPT buatkan prompt. Tapi kan GPT nggak tahu buat kita mau buat buku apa. Nah ya kita nanti GPT akan tanya kembali ke kita, apa yang akan jadi batas-batasmu untuk prompting ini? Ini buku untuk siapa? Buku ini topiknya apa? Nah itu semuanya nanti kan, ya itu kita yang tinggal menjawab aja nanti. Kira-kiranya kita minta dia Yes. tanyakan. Kita jadi cuma tinggal sekedar menjawab aja. Kita nggak usah mikir panjang lebar atas bawah. Benar. Jadi sudah ya, sudah saya tambahkan kuncinya. Jadi monggo, harusnya ini nggak jadi masalah. Kalau misal nggak bisa, ya paling nggak ya 1-2 chapter lah. Saya mau lihat. Oke?
Ya, silakan Pak. Iya. Kasihan masa disebut ke sana. Nggak apa-apa. Saya senang yang di ujung-ujung. Ke ujung masa. Kok aman aja. Kok aku ketat terus. Karena sampai nggak mirip. Mas, ya lebih bagus.
nanti 2.50 kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi sekitar 7 menit lagi. Iya. Apakah sudah? Siapa yang sudah berhasil generating 2 bab, 2 chapter? Nanti di akhir hari saya akan tunjukkan LMS-nya Maxi. Bapak Ibu nanti saya minta untuk buat account di LMS-nya Maxi dan mengumpulkan setiap tugasnya di LMS kami. Gitu ya. Terima kasih. Wah, ini yang dibilang sama Bapak. Nanti kita nggak tahu apa yang kita tulis. Oke, kita cek ya. Apakah betul? Ini 12 ya? Oke, 12 sudah. 12 ya.
95.000. Lebih Karakter. enggak nih kan Oke, ada words-nya. Words ini punya kata atau karakter ya? Oh iya ya. 11.800. Ayo, 11.000 berarti kan cuman 2 chapter. Iya, 11.000 kan berarti cuma 2 chapter. Ya masih fail tuh. 5.000 kata ya Bapak Ibu. Bukan 5.000 karakter. Kata, bukan karakter. Ini baru chapter 1. Ceknya gimana? Oke, tinggal di copy semuanya Pak. Lalu masuk Microsoft. Itu baru ya? Iya. Nah, 3.944. Belum Pak. Belum 5.000 Pak. Belum 1 chapter. Makan. Satu-satu 12.000. Cicil ya. Mungkin karena ada beberapa yang masih belum, kita tambahkan 5 menit dulu aja. Jadi chapter bukunya aja dulu satu. Coba 1 chapter aja. Tapi, oh tadi udah ada yang berhasil ya. Tapi kakaknya 10 chapter ya jadinya. 12 chapter, tapi Ya nggak apa-apa. 11.000 kata. Berarti masih belum. Udah saya ganti deh. Words-nya diganti ya. Jadi 5.000 karakter. Biar lebih mudah ya. Berarti kakaknya udah selesai. Gimana? Mau karakter aja atau kata? Kata ya? Gak mau kan? Gak mau selesai. Berarti 5.000 karakter. Yang jadi siku chapter kita membuat rohnya atau dia tanpa kita Yang tadi. jadi dari 15 cuman bisa coba dengan jadi itu jadi 10 bisa juga. Berarti jadi maksimum 10 chapter jadi 10 chapter. Nah, ini baru tinggal kalau continue terus tapi ini masih 1.000. Ya. Kalau misal bapak mau ada misal ini nggak bisa apa-apa. Kalau di sini sama Pak. 5.000 kan. Tapi kan tadi jadinya tinggal merubah programnya. Di sini Ya. ya. Intinya maksimum juga 10 chapter. Terus baru di sini saya ganti lagi. Benar. Ini yang perlu saya tinggal baru pastel ke Kalau misal nggak terima, buatnya per chapter aja. Atau dibuat 2 chapter kan 10.000 kan. saya potong jadi 10 aja setelah batasnya di sini gitu berarti. Kalau tahun 15. Di sini sebagai cuma 10 tapi jatuhnya 5.000. Iya. Ini yang belum coba. Tinggal taruh di Notebooknya lah ya. Oke, waktunya habis. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini adalah PR ya. Jadi Bapak Ibu dimohon supaya besok sudah